ya. So today we have special guest speaker ya, Pak Edi. Nanti kalian akan kenal sama Pak Edi lebih jauh. Dan topik hari ini joy of missing out. Apa itu ya? It's the opposite of fear of missing out. Bukan jomblo ya, tapi jomo. Oke, untuk supaya nggak berlama-lama, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau masuk dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau sudah berikan buat kami kesehatan, kekuatan. Dan kami hari ini punya special time, kita punya special event. Tuhan tolong kami, setiap murid yang ada di sini, supaya kami boleh bersahati, supaya kami juga boleh mendapat wawasan yang baru, supaya kami boleh belajar hal-hal baru. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu yang ada di sini, Engkau lembutkan hati mereka, supaya kami semua boleh sama-sama belajar dan mendapat berkat. Terima kasih, kami mau serahkan juga speaker Pak Edi ke dalam pimpinan tangan-Mu. Tuhan yang menyertai, memimpin dari awal hingga akhir. Biarlah acara hari ini boleh berlangsung dengan lancar dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pak Edi, boleh silakan. Ya nanti ya, thank you Bu Putri. Miss Lucy, thank you so much. Saya ngomong ke parents kalian hari Sabtu kemarin, ada parents yang datang? No? So kalau gitu saya rekap. Jomo pertama itu adalah reading. Bisa tunjuk ke teman kalian yang suka membaca atau kutu buku? Saya mau kasih hadiah. Come here. Come here. Come here. Satu lagi, kelas 12 satu, kelas 11 satu. Yo, come here. Come here. Come please. So sorry. My bad. I need to let you down. I'm so sorry. Is it okay ya? But I will remember you. Come here. Kamu dari kelas berapa? 11. Kelas 12 satu putri please. Kelas 10 satu putri please. I'm sorry. I need girl. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Cek. Halo, saya Edi. Audrey, saya mau kamu kamu punya pengalaman, kenapa kamu bisa suka membaca dan bagaimana cara kamu menyerap apa yang kamu baca, Audrey? Aku suka buku. Sebagai penyuka buku non-fiksi, aku pernah membaca ensiklopedia when I was little. Itu ada banyak tentang ada rasa-rasa, terus ada tentang cara menanam dan banyak lagi. Dan aku juga suka membaca buku pelajaran. Kalau untuk ulangan biar aku bisa serap tiap pagi, tiap malam. Dan bukan cuma itu, aku sebagai penyuka komik non-fiksi dan juga fiksi. Kalau komik non-fiksi itu like a cerita, terus memiliki fakta. Seperti salah satunya itu pembuatan madu yang dibuat oleh lebah-lebah. Dan juga So Audrey memakai waktu-waktunya ketika ada waktu luang, Audrey pakai untuk membaca apa yang kamu suka. ya, Yes, benar. thank you so much ya Audrey. We go to your friends for a while ya. Namamu? Keiko. Baik, Keiko, coba jelasin ke teman-teman kenapa kamu
suka membaca? Karena saya baca buku kayak pelajaran karena untuk kayak belajar untuk ulangan terus belajar tentang hal yang baru untuk saya juga. Terus dapat kayak apa sih eksperimen baru deh. Soalnya nggak ada hal yang saya belum tahu. Enggak ada hal yang kamu belum tahu? Ada. Ada, baik. Jadi tahun 2008 ada buku Mark Bauerland, The Dumbest Generation. Saya generasi Z, 3 kali umur saya dari kalian. 48. So kalian ada yang 16, triple T. Dari baby boomer, tambah pintar ke milenial, ke X, generation X, tambah pintar lagi ke milenial dan seterusnya. Tapi semakin ke milenial jadi tambah bodoh. Kemarin saya baca ada satu artikel bilang bahwa kalian tidak perlu fear of missing out untuk hal-hal seperti AI, seperti app, seperti yang banyak sekali tentang teknologi. Kalian hanya keep dengan waktu-waktu yang kalian punya, apa yang kalian suka, kalian baca. Pakai waktu-waktu itu. So first, jomonya itu adalah reading. Ya, saya akan kasih hadiah ke Audrey dan sebenarnya saya hanya punya satu loh. Gimana saya tentuinnya ya? Ada ide nggak? Apa? Kuis. Sweet. Go ahead. 3, 2, 1. Siapa? Audrey? This is for you. Main dengan keluarga, main dengan teman ya. Audrey, thank you. Keiko, thank you so much ya. Saya Edi Winoto, 30 tahun jadi guru matematika, mengajar fisika kimia ke anak TK, SD, SMP, SMA. Tahun 2010 saya minta sama Tuhan untuk resign. Kenapa? Stressful. Karena murid-murid yang datang, seumuran kalian datang tanya, boleh main nggak setelah les? So di rumah saya nggak ada board game, hanya ada cangkul. Tahu cangkul nggak? Oh, hanya ada halma, ular tangga, monopoli, dan sebagainya. So, murid-murid seperti kalian saya ajar. Jam 10 malam, sudah belajar mata fisika kimia dengan saya, masih nanya, bisa main lagi nggak? Sudah jam 10 malam, kamu udah les 3 jam nih. Boleh dong kok Edi. Ya sudah mainlah. Akhirnya 2010 Tuhan memberikan visi kepada saya dan pacar saya dulu, yang sekarang menjadi istri saya, untuk menyatukan board game dengan education. Ya, jadi versusnya reading itu adalah Meta, Instagram, dan TikTok. Itu yang saya kasih tahu ke parents kalian. Yang kedua, exercise. Tunjuk satu orang yang jago basket, soccer, atau lari. Come here. Dari 10-1, Putra saya minta. Come here. Hai, come here. 12. Come here. Halo. Kamu kelas berapa? 11. 10 mana? 5, 4, 3, 2, very brave. Oke, dari kelas 12 dulu. Saya kagum anak atau orang yang bisa olahraga, yang bisa membaca. Saya nggak kuat. Kekuatan saya dan talenta saya dari Tuhan itu adalah membaca. Kalau olahraga, 0. So kita belajar dari mereka bertiga. Menurut kamu, namamu siapa? Zebulon. Siapa? Zebulon. Zebulon itu menang basket di BL. Enggak. Jadi kamu apa olahragamu? Aku olahraganya catur. Oh, pantas membaca catur, no wonder. Oke, dari belajar catur, apa 3 hal, soft skill, karakter, pertemanan yang kamu bisa dapat dan share ke teman-temannya? Menurut kamu apa? Terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih. So, maksudnya
kamu latihan catur berjam-jam dan kehilangan apa? Di chat, latihannya atau Yes, latihan. di game? Latihannya kadang, ya latihan. Baik, I'm a Iya. little bit confused, but I get it. Tapi gimana dipraktekkan ke caturnya, I don't get it. Ini insight yang sangat bagus dari Zebulon. You need to let go of something to get something. Very good. Thank you ya Zebulon. Namamu siapa? Denis. Dennis, olahraga apa? Saya kadang-kadang badminton habis itu nge-gym. Awesome. Wow. So, tell me, dua intention kamu untuk gym apa? Nah, jangan mikir, jujur. Untuk bagusin badan satu. Very good. Satu lagi untuk relief stress aja kadang-kadang, relief stress. So good. Ya, dapat dua hal yang baik ya. Badannya jadi dan satu lagi release stress. 1 minggu berapa kali olahraganya? Usually 4 times a week. 4 times a week. Dan 1 kali olahraga, 1 kali gym itu berapa jam? Usually cuma sejam sih, sejam setengah palingan. That's nice. Anak-anak saya, Benaya, Audrey Deo, umur 9, 7, dan 5, setiap hari olahraga 4 jam. 2 jam di pagi, 2 jam di sore. Thank you so much. Thank you. Dan kamu olahraga apa dan namamu siapa? Nama aku Al, terus aku olahraganya basket sama renang. Awesome. Bisa jadi tinggi nggak basket dan renang? Bisa. Bisa. Oke, terangin gimana ketika kamu menghadapi kompetisi dan latihan apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kurangin sehingga untuk memenangkan pertandingan itu? Yang aku kurangin sih ya sekolah palingan. Maksudnya PR dan ujiannya nanti dulu, tapi Iya. latihan terus. Iya, tergantung penting kompetisinya juga. Kamu menang baru di BL ini terakhir. Iya. Awesome ya. Thank you. Ada nggak satu pesan dari kamu, untuk teman-temanmu supaya lebih baik olahraga daripada main video game? Kalau nggak bisa jawab, nggak dapat hadiah. Mikirin. Satu pesan dari kalian bertiga untuk teman-temanmu supaya lebih ada olahraga. At least seminggu 3 kali. Lihat mereka. Kamu? Daripada Roblox, Minecraft, Fortnite. Apa? Oh ya sudah, nggak apa? Luangkan waktu kamu di olahraga seperti kamu luangkan waktu di video games. Oh, awesome. Luangkan waktumu di olahraga seperti luangkan waktumu di video games. Thank you so much ya. Thank you so much. Tepuk tangan buat mereka semua. Thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Elo ratingmu berapa? Elo rating? 5. Nah, Mr. Edi mau bagiin apa sih? Saya 40 hari tentukan ini untuk parents sekalian. Sejak Miss Alice undang saya tanggal 23 Juli, 20 Juli, saya siapin 30 hari untuk ngomongin tentang Jomo. Karena beliau punya visi misi supaya bisa phone free school. Saya tepuk tangan buat beliau karena beliau menjadi contoh yang baik supaya Sekolah Bukit Sion SMP phone free school. Kita Indonesia selalu ikut-ikutan. Negara lain mulai dulu, baru kita ikut. Negara lain mulai ini, kita ikut. Negara lain mulai ini, ikut. But, Bukit Sion SMP kasih contoh yang baik. SMP tidak boleh bawa screen, tidak boleh bawa gadget ke sekolah. And I suggest untuk kalian juga, SMA. Itu yang ketiga. Hari ini kita akan ngomongin the true
worship of friendship. Ada yang tahu AI apa enggak? Siapa yang tahu AI? Angkat tangan. Oh, enggak ada yang tahu. Baik, saya kasih tahu. AI itu adalah artificial intimacy. 1 tahun, 128 AI companion keluar. Sudah ada yang pakai menjadi friend, sex partner, bahkan menikah dengan dia. 3 ini lewat, bunuh diri. Tahun lalu ada pemuda seperti kalian, namanya Sewell, dia bunuh diri. AI yang suruh. So, lupakan itu semua, kita masuk ke friendship. Hari ini Mr. Eddie, saya bilang Bapak ya, Bapak sama, atau saya sama kalian ya. Coba, bedanya online friendship dan in-person friendship apa? Kalau online friendship, kalian asinkronos, tidak simetri. Ketika kalian teks ke teman kalian belum tentu balas. Tapi pikiran kita mikir, kok dia nggak balas sih? Kenapa ya? Saya dijutekin atau apa? Jadi itu membuat kita punya pikiran itu jadi lambat. Tapi kalau in real time, itu one on one, cepat. Saya ngomong apa, kamu ngomong apa. Langsung. Kalau online pertemanan, barriernya rendah. Kamu mau kenalan sama orang Brazil? Yes, let's go. Tiba-tiba kamu nggak suka dia, pergi. Tapi kalau kalian di dalam true friendship nggak bisa, kamu kenal dia nggak? Kalian berdua saling kenal nggak? Untuk kamu coba kenal dia aja itu perlu mikir mungkin berjam-jam. Gimana caranya ya saya say apa ke dia ya? Itu yang membuat high barrier friendship itu begitu bagus sehingga kalian berpikir untuk mau berteman bagaimana. Saya bahkan berpikir ya, kalian ketika terlalu banyak main dengan AI companion, bagaimana ya cara kalian untuk PDKT? Kalian tulis apa? Tulis surat cinta, gimana kirimnya? I wonder. Now, kita masuk ke judul hari ini adalah A Truth of Friendship. Buku ini saya dapatkan di tahun 2003, yaitu 22 tahun lalu. Waktu saya coba untuk, ini kita sambung JOMO-nya ya, FOMO-nya yaitu adalah friendship, kita tinggalin AI companion, kita tinggalin semua chatbot dan sebagainya, hanya pakai mereka untuk tools untuk pembelajaran. But, seperti yang tadi kamu katakan, so good. Tinggalin, kita harus meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menurut kalian, berapa banyak teman baik yang kalian punya dalam hidup sehingga kalian berbahagia? Really close friends, best friend. Berapa orang? Siapa? Yes. Satu saja. Saya lebih parah dari itu. In my whole life, saya nggak punya satupun best friend. Saya seumur kalian sangat kuper. Baca terus, belajar terus, main game terus. Very good answer. John C. Maxwell bilang, if kalian dalam hidup bisa punya 5 teman, your joy itu totally accelerated. Hanya 5. Saya akan bagikan 10 social cues. Ketika di dalam online kan nggak bisa ya. Kita nggak tahu ketika kita marahan sama teman, kita ngomong ini, dia ngomong itu, tapi kita nggak tahu mukanya bagaimana, gerakannya gimana. Kita bahkan nggak tahu dia beneran marah, dia bercanda, atau enggak. Jadi nomor 10 social cues. Nah kita lihat di sini. Kalau kita berteman seperti ini, ada hand gestures, eye coordination, eye expression, facial expression, thoughts, dan sebagainya. Tapi di online nggak bisa kelihatan, unless kalian buka video, buka apa itu namanya, webcamnya. Nah, since kalian bawa Bible, saya mau praktek. Kalian buka pasal ini. P13914. Semuanya bahasa Inggris kan? Kalian nggak akan ketemukan awesomely and wonderfully made.
kalian akan ketemukan fearfully and awesomely made. Ada yang punya awesomely dan wonderfully made? Saya sudah baca lebih dari 10 edisi Alkitab. Setiap tahun saya baca 1 edisi. Kali ini saya baca John Calvin punya buku tebal ini setiap hari setengah jam. Baca jilid 1, baca jilid 2. Saya mau kita praktek. Semuanya bilang keras-keras ke diri sendiri tapi bersuara, I am awesomely and wonderfully made 3 kali. Coba. Oke, kalau selama ini kalian ngomong ke diri sendiri, gimana kalian bisa puji temannya? I need one more time. I am awesomely and wonderfully made. Satu kali lagi. Oke, semuanya sekarang berdiri, saya akan eksperimen. Semuanya berdiri, lepaskan Alkitab kalian. Belum saling kenal kan? Lihat matanya, puji mereka, puji temanmu, 3-5 orang, bilang, you are awesomely and fearfully made. No. Look at their eyes. Lihat mata mereka. Oke, silakan duduk. Thank you. Apa rasanya? Udah lakukan belum tadi berdua? Udah lakukan? So good nggak? Nanti akan ada eksperimen yang lebih berat. Thank you ya, ini baru pemanasan ya. Saya ingat waktu kecil, SMP 3, ada 2 teman saya cewek, cakep dua-duanya, pintar dua-duanya. Malam hari ajak saya keluar nonton, saya tolak. Saya belajar. Why? Because I cannot know how to interact. I cannot know how to speak, dan sebagainya. Main game terus. Belajar terus. So not good. Now, untuk mengenal teman-teman, kalian harus mengenal diri sendiri. Di dalam Enneagram, Tuhan ciptakan kita 9 tipe. Yang pertama, saya butuh 1 orang untuk bacain. Saya butuh kamu. Ini kamu pegang terus. Number 1. Silakan. Suaranya? Gedein. Nggak ada suara. Itu. Coba. Moral perfectionist. Oke, number 1. Tuhan ciptakan seseorang, itu adalah perfeksionis. Audisi, apapun yang dilakukan dia harus perfect. Kalau ujian harus nilainya 10. Kalau lakukan tugas, kalau cuma 60% dia nggak mau kumpul. Belum 100% dia nggak mau kumpul. Itu perfeksionis. Dia ngomong sama teman, dia harus harap temannya itu pun perfeksionis. Itu orang pertama. Tuhan ciptakan seperti ini, punya kekuatan dan kelemahannya. Nomor 2. Supportive advisor. Nomor 2 adalah supportive advisor. Ya, orang kedua itu adalah yang suka membantu teman-temannya, mendukung teman-temannya, memberi nasihat ke teman-temannya. Yang ketiga, Successful achiever. achiever. Yang ketiga adalah kalian nggak tahan setiap hari kalau nggak mendapatkan ranking. Kalian nggak tahan setiap hari kalau kalian nggak mencapai sesuatu. Itu adalah achiever. Kalau di dunia kerja, kalian nggak tahan kalau satu hari kalian nggak dapat untung atau naik pangkat dan sebagainya. Thank you so much ya untuk yang ambil note. Beautiful. Yang keempat, Romantic individualist. orang keempat adalah orang-orang art. Dia sukanya melukis, lagu, puisi, dan sebagainya. Dia individualis, agak introvert.
Ini bukan kelemahan, bukan kesuksesan. Tuhan ciptakan kita seperti ini, bagus sekali. Saya ada di nomor 5. Silakan. Investigative thinker. Itu adalah pembaca, pemikir, research. Itu dia selalu mau belajar, dan belajar. Nomor 6, Loyal guardian. loyal guardian. Loyal guardian itu adalah ketika kalian sudah belonging ke satu grup, kalian bisa setia di sana. Kalau kalian mendapatkan pemimpin yang kalian suka, kalian submit, kalian respect, kalian akan ada di sana. Itu namanya loyalis. Nomor 7, Entertaining optimist. lebih kencang suaranya. Entertaining optimist. Thank you. Nomor 7 itu adalah orang yang nggak bisa diem. Dia harus selalu ngomong dengan temennya, entertain temennya, dan juga bisa melakukan adventure yang teman-temannya nggak suka. Misalnya parasailing, panjat gunung, dan sebagainya. Nomor 8, Protective challenger. protective challenger. Nomor 8 itu adalah leader-leader. Biasanya kamu akan challenge temanmu. Kamu nggak tahan kalau ketemu temanmu yang kok belajarnya kurang, kok ininya kurang. Kamu akan kritik dia, kamu akan angkat dia supaya lebih tinggi lagi. Nomor 9, Peaceful mediator. peaceful mediator istri saya, Cecilia. Dia melakukan tiap hari, dari pagi sampai malam, selalu sama. Sangat tertata rapi, tapi bukan perfeksionis. Dan dia anti untuk kritik orang, tapi dalam hatinya bisa nggak suka. Dia anti untuk ajak berantem atau troubleshooting. Thank you so much. Nomor 8, how many friends should I have? Jawabannya 5. Pertanyaan kedua, menurut kalian, untuk dapat benar-benar best sebelum ke sana, satu orang bisa punya close friends itu harus 5. Tadi kamu bilang 1 ya, naikkan jadi 5. Boleh nggak termasuk papa, mama, adik? Boleh, boleh. Mereka bisa disebut sahabat kita. Jadi cari 5 orang, bukan cari ya. Dalam hidup ini, ya ada yang dilepas, dan usahakan yang lepas itu berarti gamenya, sosmednya. Cari 5 orang, boleh keluarga, boleh teman dekat, until 5. Itu adalah your inner circle. Oke? Setelah itu, kalian bisa handle maksimum 15 pertemanan, not more. Dulu Facebook baru keluar di tahun 2010, setiap hari saya main Facebook 5 jam. Saya punya teman sampai 2000. Every day, I ngomong sama 100 orang, bolak-balik. No use. Jadi kalau kalian main sosmed, kirain teman semakin banyak, semakin bagus? No. Kalau kalian bisa coret semua yang nggak ada hubungan dengan kalian atau nggak membangun kalian, that's better. Kalian hanya perlu 15 maksimum. Otak kita nggak cukup untuk handle itu semuanya. Pertanyaan nomor 5. Butuh berapa jam menurut kalian dari 1 mereka yang nggak kenal sampai bisa jadi sahabat baik? Saya minta ada yang jawab. Dari kelas 10? Berapa hours? 10 hours, thank you. 11 up. Berapa hours? No idea? No worry, just guess. Yang belakang kacamata, Putra, berapa jam menurutmu? Udah dijawab, 10 up. 10 jam bisa jadi teman baik. 11. You tell me how. Kalian. Berapa jam menurut kalian? Yang pakai masker, kacamata? Yes. You? No idea ya. Research menemukan 200 jam. Dari orang yang nggak kenal, barusan mereka jadi sahabat dekat beneran close friends itu 200 hours. Jadi bayangin kalau setiap hari 1 jam,
Artinya almost 1 year baru bisa sahabat dekat ya. So, ini yang kita harus perjuangkan di era kalian ini. Siapa yang sudah baca buku Anxious Generation dari Jonathan Haidt? Buku ini menduduki Amazon ranking 1 selama hampir 1 tahun. Beliau research dari tahun 2008. Di seluruh dunia nggak ada yang research. Nggak ada hasil bahwa kalau kalian main sosmed, kalau kalian main video game, gadget itu menghasilkan apa. Dia mulai mempublikasikan research-nya itu, semua orang nggak ada yang mau dengar. Dia membilangkan bahwa Gen Z, angka anxious-nya naik terus seperti hockey stick dari 2008. Because of iPhone, because of Facebook. Ketika pandemi, selesai nggak angka bunuh diri dan anxious-nya? Tidak, semakin naik. Setelah itu, 2020 sampai sekarang di seluruh dunia banyak research mendukung dia. Yes, generasi Gen Z, generasi kalian, anxious generation, loneliness-nya, depress-nya itu mengerikan. Loh, di Indonesia nggak ketahuan kalau kalian ke psikolog, kalau kalian ke rumah sakit yang ICU, pernah dengar nggak? Kalau rumah sakit ICU itu ada untuk psikolog, untuk jiwa. Nggak ada kan di Indonesia, tapi di luar negeri banyak sekali. Dan mereka datain semuanya. So I think friendship is very important. Kalian coba cari after bubble, coba catat. Saya kasih kalian PR. Afterbubble.com, Jonathan Haidt punya Substack. Tiap minggu ada artikel-artikel baru ngomongin pornografi, ngomongin segala sesuatu yang kalian gumulkan ada di sana. Cari artikel dari Freya India. Dia itu sekarang udah mahasiswi, dia nggak ada gadget sama sekali, dia nggak ada screen, dan dia fight hard. Tahun depan, Freya India dan Jonathan Haidt akan mengeluarkan buku lagi. Jonathan Haidt sudah 2 tahun keliling ke seluruh dunia, ngomong sama legislatif Amerika, legislatif Inggris, untuk berperang dengan gadget. Dia mau bawa generasi kalian semua itu kembali lagi normal. Saya sendiri sudah fight dengan gadget 15 tahun. Ingat visi yang dikasih Tuhan ke saya? Family plays together, yaitu dengan memakai board game. Saya sudah mengajar 10.000 person dari TK sampai kepala sekolah, sampai head of school bermain board game. Saya sudah melihat banyak sekali keluarga bermain board game, indahnya bagaimana. Otak mereka pun jadi bagus, moodnya pun jadi bagus. Sudah catat? Substack-nya afterbubble.com. Nomor 5 udah jawabannya ya. Sekarang, ini dia lingkaran dalam, ada 5. Lingkaran luarnya kalian mulai cari, 15 orang. Setelah itu di luar 15 orang gimana? Ya boleh, itu namanya college, acquaintance, teman biasa, very good, harus ada. Now, this is hard work-nya sebelum masuk ke meet-nya. 36 questions sesuai research. If you do this dengan orang yang tidak dikenal dimanapun, saya kasih kalian clue. Ketika ketemu orang di taman, kalau yang di apartemen, di lift, atau dimanapun, kalau kalian ingin ngobrol sama dia, jangan nanya, namamu siapa? Sekolahmu di mana? Kelas berapa? Charles Duhigg yang membuat buku Habit, kalian juga harus baca itu. Akhirnya dia bikin buku Super Communicator. Dia bilang, kalau ketemu dengan orang-orang baru, dia tantang kalian, tanyakan pertanyaan ini. Saya simpan pertanyaan itu di slide ketiga. Tapi kali ini kita akan susah. Set 1 ada 15 pertanyaan, set 2 ada 15 pertanyaan, set ketiga ada 15 pertanyaan. Nanti kalian download dari rumah, kalian bisa praktekkan untuk pertemanan. Gimana bisa saling kenal, mulai kenal. Beliau, Charles Duhigg bilang, lakukan deep question, benar-benar deep question ke teman-teman. Itu membuat supaya
pas friend prosedurnya bisa naik. Kenapa? Kalau enggak, nanti kalian sama seperti saya. Udah lulus SMA, lulus kuliah, temenmu berapa? Hah? Nggak ada. Udah melayani di gereja 8 tahun, di youth pemuda, teman dekatmu berapa? Thank God, saya punya 7. Iwan, Iyang, Fuan, Kwesan, dan sebagainya. I'm glad about that. Saya teringat, Kwesan, ketika orang terdekat saya meninggal, nenek saya meninggal, pas dimakamkan, papa saya nggak serumah dengan saya, sudah bagi hasil warisan yang sedikit sekali, papa saya kan pergi. Mama saya bekerja di Taiwan untuk cari duit, hampir 10 tahun. I'm broken home, I was broken home, keuangan sangat nggak ada. Adik tiba-tiba pergi sama temennya. So, saya di rumah kontrak hanya sendiri. Saya nggak tahu mau ngomong sama siapa, tiba-tiba Koesan, sahabat saya, telepon saya. Dia ngomong, gimana Edi? Dia hanya tanya itu. Akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya teriak, nangis sekencang-kencangnya. Saya ingat Koesan ngomong sama saya. Kok Edi, nangis saja. Nangis, teriak terus. I remember for 1, 2, or 3 minutes di rumah itu saya hanya teriak. Nangis, teriak, nangis. Now, kita mulai ya. Tapi I just give you 5 minutes. Not more. Kita mulai. Cari 2-3 orang. Saya nggak mau ada satu pun yang left out. Cara eksperimennya adalah gini. I don't want any of you left out. Kalau left out, saya ajak ke depan, saya ngomong sama kalian. But all nggak ada recordingnya. Saya akan minta Pak Sam tutup. Agree? Cara mainnya gini. Jangan lompat. Misalnya kalian berdua. Kalau mau berdua, jangan lompat. Nanya nomor 1 ke dia. Understand? Kamu jawab. Jangan banyak mikir. Jawab saja. Ini hanya eksperimen. No true or false answer. Setelah itu kamu nanya balik pertanyaan yang tadi ke dia. Itu pertama. Setelah itu baru boleh yang nanya kedua. Jangan lompat. Nanti saya cut, ya sudah. 4, 5, 6 jangan dilakukan. Understand? Ada pertanyaan nggak? Yang kedua, when you ask and when you answer, look at their eyes. Kalau enggak, not legit. Tapi, kalau ada yang opt out, nggak mau lakukan, saya kasih. Tapi kalau yang mau lakukan, coba jawab. I want to know setelah set ketiga, what you feel about your friends. I bet chemistry-nya, deepest-nya akan tambah naik lagi. Siap? 3. Cari temannya. 2 atau 3, satu kelompok. Saya kasih 3-5 menit. 3 menit saja deh. Mulai. Yes, very good. Pindah tempat. Good. Kamu boleh berdiri.
1 menit lagi. Oke, thank you so much. Jangan kembali, saya nggak akan nanya kalian. Kita masuk ke set kedua. Dengan orang yang sama, lakukan set kedua. Ingat, set kedua itu ada 15 pertanyaan. Saya hanya cari 3. Saya kasih 2 menit. Dengan orang yang sama, dengan teman yang sama, lakukan ini. 2 menit. Mulai. Satu menit lagi. Saya minta 1 lagi. Thank you. Tiga, 2, 1. Semuanya selesai. Set yang ketiga, saya sudah jawab bagian saya. Set ketiga ada 15 pertanyaan, semuanya deep question dan benar-benar membongkar hati dan jiwa kita. Saya ambil 1 yang Charles Duhigg suruh kita praktekkan. Dari 45 pertanyaan, kalau berani dengan orang yang belum kenal langsung tanya ini. Siap? Saya hanya kasih 1 menit untuk kalian tanya jawab. Saya udah jawab bagian saya. Silakan. (50 detik). Pertanyaannya adalah, boleh pilih menangis di depan orang atau menangis sendirian.
Oke, selesai. Semuanya kembali lagi ke tempat duduknya. Kasih ke dia. Tadi satu orang lagi yang mendapat hadiah, Audrey ya. Audrey mana? Where is Audrey? Tadi Audrey yang dapat hadiah bukan? Kamu yang dapat hadiah. Kalian berdua pegang terus ya. Saya akan minta kamu baca. Pegang aja. Audrey, silakan baca yang keras. Pak Sam akan bantu. Saya bacain dulu deh. You can make more friends in 2 months by becoming more interested in other people than you can in 2 years by trying to get people interested in you. So, dengan pertanyaan, kalian interested dengan teman kalian. Itu akan membuat kalian mendapatkan teman jauh lebih gampang daripada kebalikannya. Audrey, silakan. Berdiri, Audrey. Baca dari atas sampai bawah. Testing. Kalau nggak kelihatan, boleh maju. Ya, oke. Kasih Audrey satu tempat duduk. Audrey, silakan. Yes, coba baca. Caring enough to confront. A truly good friend will openly correct you. You can't trust a friend who corrects you, but kisses from an enemy are nothing but lies. Proverbs 27, verse 5 to 6. No one likes to be corrected, but from a loving friend, correction can be a great gift. Do you have friends who are living beneath your potential? If you truly care about them, you'll confirm them in love. Thank you, Audrey. Audrey tetap di sini. Audrey tetap di sana ya. Saya akan suruh kamu banyak baca. Sorry. Tadi ini semua udah dibaca ya? Ya. Sudah ya? Kalau AI companion, kalian ngomong sama dia, kalian lagi bahas ini, dia akan puji kalian. Kalau kalian lagi happy, dia akan puji. Kalau kalian lagi marah, dia akan mulai marah. Kalian kasar, dia akan mulai kata-kata yang lebih kasar lagi. So, dia pakai mirroring neuron. Tapi, dengan teman, jangan coba-coba lakukan itu. Dengan teman, kalau kalian nggak bisa kritik dia, kalau nggak bisa membangun dia, kalian bukan teman yang baik. Not with companion AI. Nggak mungkin dia kritik atau marahin kalian. Itulah yang membuat kita so engaged dengan AI companion. Saya akan ajarin kalian radical candor dari Kim Scott. Aksis Y itu adalah care personally. Tentunya yang bawah adalah, apa itu? Apa? Oke, you don't want to say it. Baik, yang ke X-axis sebelah kanan adalah challenge directly, yang ke sebelah kiri adalah silence. Kita sebagai teman, sebagai employee, misalnya kalian lagi kerjain proyek, kalian pakai yang sebelah kanan atas, yaitu radical candor. Kalian pertama harus punya care deeply dulu dengan teman kalian. Kedua, dengan base seperti itu, kalian baru berani dan harus kritik dia. Dia nggak suka, no worry. At the end dia akan mengerti. Sedangkan yang kuadran sebelah kiri, yaitu ruinous empathy, itu care personally, tapi silence. Yang dia pikirkan hanya keamanan diri sendiri. Teman gue nggak enakan lah, nanti saya nggak berani untuk marahin dia. Yang hanya kalian lihat adalah kalian punya self-image. Itu namanya ruinous empathy.
Yang sebelah kanan bawah itu adalah obnoxious aggression. Challenge directly tapi no real, no deep relationship. Yang kalian pikirin kan hanya kritik, marah, kritik, marah, kritik, marah. Jangan dipakai. Kita lupakan sebelah kiri bawah. Itu udah benar-benar bukan friends. Dia udah nggak peduli dengan kalian, dia juga udah nggak akan kritik, nggak ada apapun. So, don't be yang sebelah kiri bawah. Tapi kalau kalian ada di kiri atas, belajar untuk berani kritik. Kalau kalian ada di kanan bawah, belajar untuk sayangin dia dulu. Yes? Kita udah setengah jalan. Tadi namamu siapa? Al, berdiri dan baca. Kelihatan nggak? Yes, dari atas sampai bawah. Friendship in progress, just as iron sharpens iron. Sorry, sebentar. Oh, saya ngerti. Pak Sam yang gedein. Baik, thank you. Silakan. Friendship in progress, just as iron sharpens iron, friends sharpens the minds of each other. Proverbs 27:70. Friends challenge one another to reach their God-given potential. This requires spending time together and understanding each other's dreams, desires, and abilities. It also takes courage. Honest communication is essential in the process of sharpening one another. So good. Thank you so much, Al. Ingat ya, ini dari Bible ya. Bible, Tuhan Yesus pun mengkritik Petrus habis-habisan ya. Ini sudah. Oke. Ingat, yang kritik dan sebagainya, saya kasih lihat 10 anak-anak SMA yang belajar ekskul board game dengan saya. Dari Seci dan IICS Meruya. Ini kalian akan melihat bagaimana caranya ketika dalam kolaborasi, dalam pertemanan, mereka harus berani ciong, berani marah dan sebagainya. Pak Sam, gimana playnya ya? Do not do it. Do not do it. Wait, don't take the cards yet. Don't take the cards. He needs this. Because holy, the holy, and then there's hello, you know, the thing, and then the wings too. At first, I thought, wow. At first, no, but all. So anywhere you travel, you take 1 cube for free. No, after epidemic Egypt. Move the red. Ini mesti ke bawah. Ini taruh. No. You're still setting up. You just have to imagine. If you move to first. Thank you, Pak Sam. Siapa yang pernah main board game dengan teman-temannya atau keluarga? Very good. Some of you. Saya udah belajar 1000 board game selama 10.000 jam in 15 years bersama keluarga. Back to you, Audrey.
How do you spell friendship? F, forgive each other. R, refresh each other. I, invest in each other. E, encourage. M, nurture. D, depend. S, share. H, help. I, inspire. And P, Jangan pray. Yes, P. for Jangan each dibalikin. Jangan dibalikin Pak Sam. Number 1 apa? Your attention span is so low. No worry, saya baca pun 20% bisa nyerap, 80% nggak tahu apa yang saya baca. Number 1 is, Pak Sam, forgive, yes. Kita akan bahas nomor 6 about forgive. Thank you, Audrey. The good word of a friend. Ada yang tahu siapa ini? What do you know about him? Nothing. Yes, yang kamu pakai jaket sweater putih. Yes, you. Apa yang kamu tahu tentang dia? Apa? Yes, so correct. Dia dibunuh. Civil War, perang Amerika. Kalau saya ngomong Amerika, artinya Amerika Serikat ya. Ada utara, ada selatan. Selatan itu pro dengan slavery. Utara itu not pro dengan slavery. Beliau adalah presiden di Amerika Serikat. Tapi yang selatan mau supaya slave-nya tetap ada. Karena perkebunannya banyak. Sedangkan yang utara tidak mau. Slave itu udah harus tidak boleh ada. So saya paling bangga dengan Presiden Abraham Lincoln. Saya kasih kalian satu cerita. Ini jangan dibaca dulu. Civil War atas itu habis 400.000 orang, 130.000 orang hilang. Habis itu artinya mati. Yang bawa konfederasi mati 200.000 orang, 100.000 orang hilang. Jadi lebih banyak casualtiesnya itu yaitu atas. Nanti Civil War itu yang menang itu adalah Abraham Lincoln. Tapi mereka bloody war selama 4 tahun. Setelah selesai, Presiden Lincoln dikirimin surat. Suratnya itu adalah amendment supaya soldier-soldier yang meninggalkan pasukan Union itu dihukum mati. Itu namanya desertasi. Artinya ketika perang, dia ke musuh atau enggak, dia enggak kembali. Dia pergi. Itu namanya desertasi. Dihukum mati. Minta ampun Pak Presiden, semua surat-surat itu harus ada testimoni dari teman, dari soldier, atau dari family, atau dari orang terkenal. Mr. President agree. Pardon, tidak mati. One day dia kaget. Ada satu surat datang. Tidak ada referensi apapun. Dia tanya ke officernya, ini kenapa surat cuma satu ya? Officernya bilang, dia punya teman, nggak ada. Dia punya keluarga, semuanya sudah mati dibunuh di dalam pertempuran. So you imagine, this soldier so lonely, besok harus dihukum mati, what would you do? Kalau Abraham Lincoln mengizinkan dan mengampuni kesalahan dia, itu akan bahaya kalau di overruling soldiers lain yang sudah bertempur bagaimana? Mati-matian. Kok yang ini desertasi diampuni? Dia nggak bisa tidur semalaman. Akhirnya, tapi dia juga nggak bisa mengeluarkan simpatinya itu gimana nih? Satu orang yang so lonely in the world. What would you do? Besok pagi officernya datang, Presiden Lincoln bilang gini, temennya sudah kasih testimoni dan itu membuat dia dimaafkan. What? Officernya tanya. Dia nggak punya teman, Pak Presiden, ingat nggak? Kemarin kan saya udah ngomong. Presidennya bilang apa? Saya lupa. I will be his friend. Dipardon. Jadi satu di dalam pertemanan yang kalian harus pakai adalah forgive. Ini Audrey, silakan. Are you holding something against a friend? Go and make amends. Whatever is within your power to resolve, do it.
confess whatever part of the fault was yours, no matter how small, and extend your hand in forgiveness. Friends are precious gifts from God, not to be set aside lightly. Audrey, namanya sama persis seperti nama anak saya yang kedua, Audrey. Dia membacanya sudah lebih powerful dari saya. Apa yang dia baca, sejarah kalian semua kalah. Biografi kalian semua kalah. Umur 7 tahun. Dan kadang saya kalau baca, saya udah nggak ngerti, saya nanya Audrey, Audrey ini artinya apa? So thank you so much Audrey. You have very skillful, talenta yang luar biasa. Reading itu not an easy work. Yeah, but that's one of the most important thing. Empathy is social clue. Saya turunin, I just call to say. Saya tinggal 5 menit ya, Miss Flo. Saya nggak bisa selesain, I'm so sorry. Masih ada 5 lagi. So, saya kasih satu cerita. Al, baca super cepat. As quick as you can. I just called to say it was just a small thing, but it meant everything in the world to Tricia. She was in a terrible bind. She had 2 huge final exams in the morning, her last 2, but she had fallen so far behind that she hadn't been able to study for them. The amount of material was massive, and she couldn't afford not to do well on them, so she had only one choice. As exhausted as she already was, she had to pull an all-nighter. Ingat ya, buku ini ditulis tahun 98. Thank you so much Al. Berarti kejadian ini, entah ini fiksi atau bukan, berarti sebelum tahun 2000. Jadi si Tricia besok mau ulangan, last exam ada 2, dia udah ketinggalan. Dia harus belajar, tinggal 1 hari, besok pagi harus ujian, bagaimana. Tapi dia juga nggak mau gagal, akhirnya dia belajar, sampai tengah malam, malam-malamnya ditelepon sama temennya, namanya Zina. G-I-N-A. Gina itu, benar nggak bacanya Gina? Thank you. Gina itu dulu tinggalnya di California, akhirnya si Tricia pindah ke Indiana. Malam itu, jam 10 malam telepon. Walaupun mereka udah terpisah, mereka itu teman baik ketika di SMA. Ketika jam 11 telepon, si Tricia tebak apa yang dia lakukan. Tricia pour out her frustration ke teman baiknya. Dia kasih tahu, besok saya mau ujian, saya stres banget dan sebagainya. Akhirnya temannya bilang, Gina bilang, go ahead, you learn. I will be with you. Ditutup teleponnya. Dulu nggak ada SMS, tahun 98 nggak ada WhatsApp. Setelah itu dia belajar lagi. Senang karena ada temannya telepon. Setelah belajar, dia sudah mau give up. 1 jam kemudian kalian tebak. Kring. Itu dulu bunyi telepon. Kring. Dia angkat lagi. Siapa yang telepon? Yes, so correct. Gina telepon lagi. Dia nggak bilang, dia nggak janji bahwa dia akan telepon, tapi dia telepon lagi. Setiap 1 jam dia telepon, akhirnya Tricia besok menyelesaikan ujiannya dengan baik dan lulus. Because of the courage of the friend. Ya, itu adalah empati. Saya akan lompat dan tutup dengan ini. Next, Mr. Sam. Undivided attention, kalian jangan lakukan pubbing terus-menerus. Jika ada friend dengan dia, jangan coba-coba taruh gadget di antara kalian. It means you don't respect them. Anybody, siapapun itu. Don't do pubbing. Attention itu sangat-sangat rare sekarang. Ada yang tahu siapa dia? Simon Sinek yang bikin buku Why. Boleh mainkan? Atau enggak, nanti kalian cari sendiri deh. Simon Sinek about friendship. Gimana dia bercerita kalau ada teman kalian panggil, kasih dia 8 menit of attention. Dia akan seolah-olah dia bahagianya luar biasa. Number 3, be sure to say thanks. Majuin lagi, Pak Sam. Ini saya nggak bisa cerita lagi. Majuin lagi. Oke, saya tutup dengan ini. Jesus said, no longer do I call you servants, but I have called you friends. Tahun 194 saya broken home, ingat? Pertama kalinya saya dari Buddha, saya doa kepada Tuhan Yesus. Papa mama saya berantem. Bahkan ketika saya di dalam kandungan. Mereka berantem terus sampai 20 tahun lebih. Saya pertama kalinya doa ke Tuhan Yesus. Saya merasakan dia ngomong gini ke saya. Don't worry,
Ketika saya dengar itu, semua kebahagiaan semua mengalir ke hidup saya. Since that time, tahun 93 saya menerima Tuhan Yesus. Tahun 92 saya menerima Tuhan Yesus. Until that day, tidak ada satu hari pun saya lepas tidak berdoa kepada my best friend, Jesus Christ. Dia sendiri yang bilang bahwa you are not servant for me, you are my friend. But if you do my commandment. Sampai dia rela untuk mencuci kaki kalian, mendoain kalian, dan bahkan mati untuk kalian. Semuanya baca keras-keras, saya selesai di sini. No greater love, 1, 2, 3. Thank you.